Bismillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Berhubung azan subuh masih lama, maka kita lanjut ya. Sebentar sedikit. Kita lanjutkan perkataan para ulama yang lain tentang munkar dan nakir. Ya, cuma ada 3 imam lagi. Berkata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam akidah beliau. Ya, Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam akidahnya. Ya, dan akidah beliau ini telah disyarah, dijelaskan oleh Syekh Abdul Razak Ibnu Abil Musin Al-Abbad hafizahumullahu ta'ala. Berkata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi dalam akidahnya, beliau mengatakan wa kadzalika al-imanu bimas'alati munkarin wa nakirin. Kata Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi, beliau mengatakan wa kadzalika al-iman, dan juga beriman dengan pertanyaan munkar dan nakir. Ya, kata beliau, dan juga beriman dengan pertanyaan munkar dan nakir. Itu dari Al-Hafidz Abdul Ghani Al-Maqdisi. Kemudian berkata Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Al-Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Apa kata beliau? Beliau berkata wa fitnatul qabri haqqun wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun. Kata Ibnu Qudamah Al-Maqdisi, beliau mengatakan wa fitnatul qabri haqqun, dan fitnah kubur adalah hak, benar adanya. Fitnah kubur haqqun, benar adanya. Ini perkataan siapa? Imam Ibnu Qudamah Al-Maqdisi. Wa su'alu munkarin wa nakirin haqqun, dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir haqqun, benar adanya. Ya, kata beliau, dan pertanyaan malaikat munkar dan nakir haqqun, benar. Wal ba'tsu ba'dal mauti haqqun, dan kebangkitan setelah kematian adalah haqqun, benar. Ya, dan kebangkitan setelah kematian adalah haqqun, benar adanya. Benar. Yaitu dari Al-Imam Ibnu Qudamah dalam kitab beliau Lum'atul I'tiqad. Kemudian yang terakhir, tapi ini bukan perkataan ulama yang terakhir, banyak ya imam yang lain yang enggak saya sebutkan. Ya, bagi mereka yang rajin membaca kitab-kitab akidah, insyaallah ta'ala tahu. Berkata Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili, Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili. Asing nama-namanya, asing bagi antum. Maka bagi kalangan ahli ilmu, para ulama, nama ini adalah sering didengar. Dalam kitab beliau I'tiqad A'immatus Salaf Ahlul Hadis, dalam buku beliau Akidah para salaf ahli hadis, ya, I'tiqad A'immatus Salaf Ahlul Hadis. I'tiqad, keyakinan para salaf ahlul hadis, ya, ahlul hadis, para ulama hadis. Beliau mengatakan wa yu'minuna bimas'alati munkarin wa nakirin ala ma thabata bihi al-khabaru an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ma'a qaulillahi ta'ala yusabbitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wa fil akhirah yudilullahu adh-dhalimina wa yaf'alullahu ma yasha'. Kata beliau Al-Imam Abu Bakar Al-Ismaili dalam kitab beliau Akidah para salaf dan ahlul hadis, para ulama.
Wa yu'minuna bi mas'alati munkarin wa nakir. Mereka para salaf ya, dan para imam ahli hadis beriman tentang pertanyaan munkar dan nakir. Tentang pertanyaan munkar dan nakir. Ala ma thabata bihil khabar, berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berdasarkan dalil dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mereka para imam ahlul hadis dan para salaf membangun keyakinan mereka beriman kepada pertanyaan munkar dan nakir di atas apa bangunannya? Hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ma qaulillahi ta'ala, dan juga firman Allah Subhanahu wa taala. Yusabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit. Ya, firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, dengan perkataan yang kokoh, fil hayati dunya, baik ketika di dunia, wa fil akhir, dan juga di akhirat. Ya, ini Anda lupa di surat apanya ini? Ya, antum carilah dari Al-Fatihah sampai Anas, insyaallah ketemu. Ya, surah Ibrahim. Allah Anda lupa ini ya. Allah katakan yusabitullahu alladhina amanu bil qawli tsabit fil hayati dunya wal akhirah. Allah Subhanahu wa taala akan mengokohkan orang-orang yang beriman bil qawli tsabit, ya, dengan perkataan yang kokoh. Ini nanti tafsir ayat ini itu menetapkan tentang adanya pertanyaan di alam kubur. Maka Allah akan membantu orang-orang yang beriman dalam menjawab pertanyaan kubur nanti. Ya. Sudah, itu tadi 3 imam. Ya, pertama di pertemuan kedua ini, sesi kedua, Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Qudamah dan Abu Bakar Al-Ismaili. Ya, dan sebelumnya Al-Imam Al-Ghazali. Ada sudah berapa imam yang datang dari awal? Ini kan munkar dan nakir bagian yang ketiga ini, pertemuan yang ketiga. Sudah ada berapa imam? Coba sebutkan yang nyatat. 10. Pertama Abu Hanifah. Kemudian Al-Imam Asy-Syafi'i enggak ada. Ahmad bin Hanbal, kemudian Ibnu Abi Dawud, kemudian Abu Ja'far At-Tahawi, kemudian Al-Imam Al-Barbahari dalam Syarh Sunnah, kemudian Asy-Syaikh Abdul Qadir ada enggak? Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani. Ya, 6. Kemudian Al-Imam Al-Ghazali, kemudian Al-Hafidh Abdul Ghani Al-Maqdisi, kemudian Ibnu Qudamah, Abu Bakar Al-Ismaili. 10 perkataan para imam tentang validnya penamaan munkar dan nakir sebagai malaikat yang bertanya nanti di alam kubur. Dan perkataan para imam yang lain, ya, para ulama yang lain yang enggak ana bawakan banyak sekali, dari Syekhul Islam Ibnu Taimiyah, juga Al-Imam Ibnu Qayyim dalam kitab beliau Ar-Ruh, ya, kemudian para ulama yang lainnya, semoga Allah merahmati mereka semuanya. Tapi pada pertanyaan silakan. Kalau nggak ada ditanya. Faldi. Aswaja, asik. Keren bahasanya. Tapi pertanyaannya, apakah seorang muslim yang tidak mengetahui ya nama-nama para malaikat ini bisa kita golongkan keluar dari Islam atau keluar dari Ahlus Sunnati wal Jamaah? Ya, dibahas oleh para ulama kita, di antaranya dalam kitab Al-Jahlu bimasalil i'tiqad wa hukmuha.
Ada sebuah kitab ya yang ditulis, Ana agak lupa pengarangnya, ada di rumah, dengan judul Al-Jahlu Jahil dalam masalah-masalah akidah dan hukumnya. Jadi bagaimana hukum orang yang jahil, tidak tahu dalam permasalahan-permasalahan akidah dan hukumnya. Ya, tentang masalah malaikat ini diantaranya disebutkan kalau malaikat yang sudah menjadi sudah masyhur ya di kalangan kaum muslimin, orang ini nggak tahu, baru dia bisa keluar dari Islam ini. Seperti malaikat Jibril misalnya, dia nggak tahu tentang penamaan yang sudah memang masyhur di kalangan kaum muslimin. Yang dia harusnya mengetahui nama tersebut, tapi dia nggak tahu sama sekali. Dan dia tidak beriman kepada malaikat. Ini bisa keluar dari Islam. Namun orang yang jahil, orang yang nggak tahu, tapi dia beriman. Dia meyakini ada malaikat, tapi dia namanya sama sekali nggak tahu. Satu pun dia nggak tahu, tapi secara umum dia beriman. Kita kepada malaikat, Allah memiliki malaikat-malaikat yang ditugaskan, tapi dia satu pun dia nggak tahu. Ditanya apa malaikat tersebut, nggak tahu. Karena kejahilannya ini, maka dia ada uzur karena dia masih beriman kepada malaikat. Maka dia harus diajarkan, dikasih tahu. Ya berbeda yang sama sekali nggak tahu dan akhirnya dia mengingkari adanya malaikat. Ini baru yang bisa keluar dari agama Islam. Ya, dan juga ulama menyebutkan kalau yang sudah umum, yang sudah masyhur, ini harus tahu. Si Jibril, ini sudah tersebar di kalangan kaum muslim, baik yang awamnya maupun yang berilmunya tahu. Maka harus tahu orang tersebut. Ya, tapi kalau tetap beriman kepada malaikat, nggak tahu nama-namanya, masih masuk kalangan kaum muslimin. Kecuali yang mengingkari, sudah nggak tahu, dia nggak beriman juga kepada malaikat. Dan orang-orang di luar Islam juga mereka mengimani tentang malaikat. Ada mereka malaikat namun dengan keyakinan-keyakinan yang batil. Ya Allah alam. Jadi panjang pembahasan tentang hukum bagi orang yang nggak tahu tentang masalah-masalah akidah. Butuh pembahasan yang panjang. Yang lain. Amin. Apanya? Iya. Ya, apakah malaikat munkar dan nakir bertanya kepada mayat satu kali atau berulang-ulang? Yang zahir dari hadis-hadis di awal, ketika orang ini dikembalikan ruh dan jasadnya ke kubur ini, baru dia duduk di mayat tersebut, lalu dia bertanya. Kalau dia lulus pertanyaan, maka sudah kita terangkan di hadis-hadis sebelumnya, dikasih hamparkan kasur dan lain-lain. Jadi yang zahirnya Allah alam pertama satu kali dia bertanya. Dari zahirnya hadis yang ada Allah alam. Antum bisa. Ya, tentang nama-nama malaikat yang jarang dikenal seperti Harut dan juga Marut yang ada dalam surat Al-Baqarah yang dia diturunkan sebagai fitnah. Ya, dia diturunkan sebagai fitnah bagi manusia ketika itu. Gimana kalau ada orang mengingkari Harut dan Marut dan tidak beriman kepada Harut dan Marut? Kalau dia nggak tahu, jahil, masih ada uzur. Karena dia nggak tahu. Tapi setelah diterangkan dia masih berkeras dengan keyakinannya tidak ada Harut dan Marut, baru dia bisa kita hukumi. Tapi kalau dia jahil, nggak tahu, tapi tetap beriman kepada malaikat-malaikat yang lain. Karena ketidaktahuannya ini, dia mengingkari Harut dan Marut. Maka ini ada uzur bagi orang tersebut sampai uzur itu diangkat. Ya, kalau sudah diangkat uzur tersebut, lalu dia masih ngeyel, baru bisa terkena hukum. Ya, kalau yang orang yang nggak tahu,
Ya, apalagi malaikat-malaikat yang belum pernah didengar sama sekali misalnya sama orang tersebut. Ini berarti nggak pernah baca Al-Quran dia. Harut marut contohnya. Tadi ada uzur kalau dia nggak tahu. Ya, namun masalah uzur ini juga jangan kita sering keluar-keluarkan. Ya, yang nggak tahu ada uzur, yang nggak tahu ada uzur, nanti orang jadi apa? Malas belajar. Ya, jadi nanti orang malas belajar. Tetap ada uzur, tapi jangan kita sering ada uzur, jangan. Untuk apa? Untuk memotivasi mereka agar belajar. Kita kasih ancaman boleh. Dan siapa yang tidak beriman kepada malaikat ini bisa kufur dari Islam, ini boleh. Tapi bukan orangnya kita tetapkan dia kafir, bukan. Ya, ada uzur, tapi uzurnya jangan sering dipublikasikan terus. Nanti orang jadi malas ya, jadi nggak mau belajar. Sudah uzur ini, jangan. Ya, walaupun kalau kita tanya ada uzur, ada bagi orang-orang yang jahil. Ya Allah alam. Yang lain? Cukup barangkali sampai di sini ya pertemuan kita. Wallahu alam, ini kita selesaikan pembahasan tentang beriman kepada malaikat yang ditugaskan untuk bertanya di alam kubur, yaitu Munkar dan Nakir. Ya, insya Allah kita kembali pada pertemuan berikutnya akan datang. Kita akan bahas tugas dan nama malaikat yang baru, yang lain. Ya, karena ada nama-nama malaikat lagi yang belum kita sebutkan dan juga tugasnya. Masih dalam hadis Jibril alaihissalam. Kita masih dalam syarah hadis Jibril, hadis yang kedua. Ya, kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.